tokoh Semar di balik tragedi 500 tahun terjajahnya bangsa Indonesia. Sosok Semar menjadi sebuah ikon sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar sebagai seorang panutan atau nabi. Walau Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia wayang. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting bernama Rekata. Pada suatu hari, Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut menetas menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama berwujud kulit telur, menjelma menjadi Teja Mantri atau Togok. Putih telurnya menjadi Bambang Ismoyo atau Semar, sedangkan kuning telurnya menjadi Manikmoyo yang kemudian menjadi Batara Guru. Sumber lain mengatakan bahwa kejadian Teja Mantri atau Togok, Bambang Ismoyo atau Semar, serta Manikmoyo atau Batara Guru bukan anak Sang Hyang Tunggal dan Dewi Rekatawati, melainkan anak dari Siti Hawa, manusia pertama di bumi. Ketika manusia pertama diturunkan dari surga, yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam, mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi, hingga tanpa melalui hubungan badan, kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel spermanya. Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat. Kemudian Adam dan Hawa berdoa bersama kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi 3 roh manusia, masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Syis, dan Nabi Khidir. Ketika anak Adam ini berwujud roh dan tidak memiliki badan, kasar ataupun tubuh dalam jasad, sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi oleh Allah merubah sel telur menjadi 3 makhluk halus, yaitu Togok, Semar, dan Batara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang gaib Teja Mantri atau Togok, sedangkan Batara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga Bermuda dan memiliki nama lainnya, yaitu Dajjal. Sementara sosok Bambang Ismoyo atau Semar hidup di Indonesia, tepatnya di puncak Lawu, menjadi pengasuh raja-raja Nusantara. Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan tuannya yang menguasai mereka, yaitu Iblis Laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismoyo atau Semar Badranaya. Sementara itu, Semar bersama Dewi Sekarmati Mara juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkannya di bumi Nusantara. Penyebaran dua agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Pada tahun 1401, Sultan Muhammad dari Istanbul, Turki, mengutus 9 pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara, termasuk di Pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam itu, Syekh Subakir, salah satu nama dari 9 wali gelombang pertama, membawa batu hitam dan dipasang di seantero Nusantara, khususnya
Untuk tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya, yaitu di Gunung Tidar. Batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara. Efek dari kekuatan goib suci yang dimunculkan oleh batu itu menimbulkan gejolak. Mengamuklah para makhluk, jin, setan, dan makhluk halus lainnya. Maka Raja Jin yang diwakili Semar dan Dewi Sekarawati Mara membuat kesepakatan setelah kalah bertarung adu kesaktian melawan Syekh Subakir. Ancaman pun sempat dilontarkan dari para dedemit. Walau kamu sudah mampu meredam amukan kami dapat mengembangkan agama Islam di tanah Jawa, tetapi kodratullah tetap masih berlaku atasku. Ingat itu, wahai Syekh Subakir. Apa itu? Kata Syekh Subakir. Dan kemudian Jin pun menjawab, aku masih dibolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismoyo atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, pengayom, sekaligus penasehat spiritual raja-raja Jawa Hindu-Buddha berbenturan dengan spiritual Islam. Kali ini terjadi di tahun 1476 Masehi, dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runtuhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit itu untuk menghindari peperangan dengan putranya sendiri, yaitu Raden Patah. Menurut seorang Linuwih yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan sukarela mengizinkan rakyat Majapahit memeluk agama Islam, namun disertai catatan, tidak dengan paksaan apalagi melalui peperangan. Silahkan anak Angger menyebarkan agama Islam, asal jangan melalui paksaan dan peperangan, katanya Semar. Dikutip Mbah Abdul Hamid, ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari 9 wali generasi sesudah Syekh Subakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam sebagai agama baru. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapatkan tantangan keras dari Nayagenggong, Sabtopalon yang sebenarnya adalah nama lain dari Ki Semar. Dengan kasar dan menahan amarah, Semar Badranaya berkata kepada junjungannya, yaitu Prabu Brawijaya, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya adalah penguasa, pembesar, dan dangyang dari tanah Jawa. Saya adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Saya adalah raja dari semua spiritis di tanah Jawa. Saya telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Disinilah kita berpisah. Setelah mengucapkan itu, Semar kemudian menghilang. Namun, Ki Semar masih sempat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, tanah Jawa khususnya dan Nusantara secara keseluruhan akan menjadi kawasan pembantaian oleh bangsa yang menjadi asuhanku. Hal itu terjadi selama 500 tahun. Setelah itu, aku akan muncul kembali dan mengubah spiritualitas dan menyebar di seluruh Jawa. Mereka yang menolak akan mati. Mereka akan menjadi makanan bagi setan. Saya tidak akan puas sampai mereka semua hancur, termasuk kekayaan alam Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara tidak akan pernah terhenti hingga ketika Gunung Merapi meletus,
lava dan abu jatuh ke barat dengan bau yang mengerikan yang merupakan sinyal bahwa saya akan segera hadir mengiringi Ratu Adil. Sumpah Ki Semar Sabto Palon atau Noyogenggong tak berapa lama menjadi kenyataan. Kerajaan Islam Demak Bintara tak berusia lama. Kerajaan yang didirikan Raden Patah dengan bantuan para wali hancur berkeping-keping tanpa bisa bangkit lagi. Peperangan dan pemberontakan selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara. Penderitaan rakyat Nusantara semakin terang benderang seiring dengan kedatangan VOC di tahun 1602. Dendam kesumat Ki Semar atas kehancuran kerajaan raja-raja Hindu-Buddha yang diayominya menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara. Secara perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Perjuangan Sultan Agung Imam Bonjol Patimura Diponegoro Cuk Nyadin Sebai Alipasa Si Pitung tak berhasil mengusir penjajahan yang menjadi jago Semar membantai jutaan rakyat Nusantara dan yang bernotaben Muslim yang mendapat palak dari sumpah Ki Semar. Selain itu, tidak sedikit harta kekayaan rakyat maupun raja-raja Nusantara yang dibawa lari oleh bangsa Belanda atas suruhan Ki Semar. Harta itu berupa emas murni yang dititipkan oleh raja-raja, khususnya orang pro atau tunduk kepada Belanda. Raja-raja itu lebih suka menyimpan harta kekayaannya dalam bentuk emas batangan di bank sentral milik kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Total emas murni milik para raja-raja Nusantara yang tergerus lewat Semar Mesem yang dipihak kepada Belanda sejumlah 57.150 ton. Dan tidak berhenti di situ. Akibat sumpah Semar, Soekarno selaku presiden pertama Nusantara yang meminta kembali harta kekayaan justru malah digulingkan. Dalam penggulingan itu, Semar menggunakan tangan Soeharto, bahkan tak tanggung-tanggung. Semar meminta bantuan saudaranya, Toko dan Betara Guru untuk memindahkan emas dari negeri Belanda ke Jerman, kemudian dipindahkan lagi ke negara Amerika Serikat. Masih belum puas, Semar juga memberikan ladang emas di Freeport, Papua kepada bangsa momongan Togo, yaitu Amerika Serikat. Emas hitam yang banyak tersebar di Nusantara tak ketinggalan juga disodorkan oleh Semar demi memuaskan sakit hatinya pada penduduk Nusantara. Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Fitzgerald Kennedy, yang memberikan harapan kepada ahli waris raja-raja lewat Soekarno, bahkan ditembak mati pada November 1963 atas perintah yang Semar. Padahal waktu itu telah terjadi penandatanganan perjanjian pengakuan dan pengembalian aset Raja Nusantara antara John F. Kennedy dengan Soekarno untuk mengembalikan emas batangan sebanyak 57.150 ton itu. Semar menganggap bahwa perjanjian The Green Hilton Agreement merupakan perjanjian paling tolol yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat, karena di dalam perjanjian itu Amerika Serikat mengakui aset emas bangsa Indonesia. Sejarah ini berawal ketika 350 tahun Belanda menguasai Jawa dan sebagian besar Indonesia. Ketika itu, para raja dan kalangan bangsawan, khususnya yang pro atau tunduk kepada Belanda, lebih suka menyimpan harta kekayaan dalam bentuk batangan emas di bank sentral milik kerajaan Belanda, The Javasi Bank,
atau cikal bakal Bank Indonesia. Namun, secara diam-diam, para bankir The Javasi Bank atas instruksi pemerintah yang diilhami oleh dendam Semar memboyong seluruh batangan emas milik para nasabahnya, para raja-raja bangsawan Nusantara ke negerinya di Netherlands. Selain itu, rakyat Belanda dan Eropa pada umumnya mengalami masa pencerahan dalam berbagai bidang ilmu lantaran welas asihnya Semar dan Togo. Berbagai ilmu modern tercipta di belahan Eropa, mulai dari penciptaan teknologi hingga ilmu filsafat berkembang pesat di sana. Semua itu tak lepas dari peran Ki Semar. Sisi lain, negeri Nusantara, mantan kekuasaan Majapahit yang diagungkan Ki Semar, semakin terpuruk hingga kini. Semua itu terjadi akibat kemarahan Semar Badranaya yang tidak rela bumi Nusantara yang dulu bernama Kerajaan Majapahit tenggelam akibat kedatangan cahaya Islam lewat para waliullah dan para ulama. Kini, melihat kenyataan hidup rakyat bekas Kerajaan Majapahit, rupanya membuat welas asih Ki Semar Badranaya tergugah, sehingga beberapa hari lalu Semar mendatangkan Mbah Abdul Hamid. Kepada lelaki parubaya itu, Semar menyatakan hendak membantu memulangkan harta kekayaan raja-raja yang kini menjadi modal kemajuan dan kemakmuran bangsa Eropa dan Amerika Serikat. Ki Semar juga telah menyatakan mengucap 2 kalimat syahadat di depan Abdul Hamid. Dirinya juga sering melakukan sholat berjamaah bersama Mbah Abdul Hamid. Lewat Mbah Abdul Hamid, Semar juga mengaku hendak muncul kembali dan menjadi kepala pasukan Ghaib untuk membersihkan negeri ini dari pimpinan rakyat yang amoral, juga akan membersihkan para pengkhianat rakyat dan bangsanya. Sekarang Ki Semar sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi setelah kepergiannya ke Belanda, kata Mbah Abdul Hamid. Sekarang ia juga tinggal di Tanah Merah dekat Alas Purwa, Banyuwangi. Ki Semar sedang mengumpulkan bala tentaranya untuk sebuah operasi gaib yang sedang diembannya. Sunan Lawu pun juga membantu Ki Semar. Bukan hanya Sunan Lawu, semua gaib Nusantara bahkan dunia akan bekerjasama membersihkan bumi dari anarkis jahat, kata Mbah Abdul Hamid. Sunan Lawu itu adalah seorang pemomong yang tinggal di lereng Lawu saat Prabu Brawijaya menghindari pertempuran dengan Raden Patah. Nah, pemomong inilah yang mengurusi segala kebutuhan Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Setelah Prabu Brawijaya mangkat, pemomong itu dijadikan penguasa gaib Gunung Lawu dengan gelar Sunan Lawu. Jadi, Sunan Lawu itu bukan Naya Genggong, Ki Semar ataupun Sabdo Palon, jelas Mbah Abdul Hamid. Sedangkan burung jalak yang sering nampak dahulunya adalah seorang abdi dari pamong atau Sunan Lawu. Sedangkan wujud Semar itu bukan seperti gambaran di wayang kulit. Semar itu orangnya tegap, tinggi, pokoknya nggak sebesar dalam pewayangan. Hanya mukanya memang mirip seperti yang pernah sampean lihat di wayang orang maupun wayang kulit. Jika tugas yang diemban Ki Semar rampung, negeri Nusantara atau Indonesia akan menjadi negara besar dan terkuat di seluruh dunia. Keadilan dan kemakmuran merupakan sebuah kepastian. Eropa akan membayar hutang-hutangnya pada Indonesia. Teknologi masa depan ada di tangan bangsa ini. Nanti kita tidak akan memakai listrik sebagai lampu penerangan. Kita akan memakai sejenis batu rubi yang nyalanya melebihi terangnya lampu itu, kata Mbah Abdul Hamid sambil menunjukkan sebuah lampu neon di rumahnya. Padahal
batu itu hanya sebesar ibu jari, dan batu itu hanya ada di negara ini. Terang Mbah Abdul Hamid, spiritualis yang sering berinteraksi dengan Ki Semar itu. Itulah tadi tokoh Semar di balik tragedi 500 tahun terjajahnya bangsa Indonesia.